قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami akan membuat Anda kesal lagi kaum muslimin. Kesal melihat kelakuan seorang remaja yang sangat tengil lah kaum muslimin. Ya Allah, ya. Aura cinta kaum muslimin, ya, yang melawan Pak Deddy Mulyadi, menentang kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, di mana sebenarnya kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi ini kebijakan yang niatnya ya tidak menyusahkan orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, apakah TK, SD, SMP, SMA, di mana ketika anaknya lulus, orang tuanya harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya sampai jutaan ya untuk prosesi wisuda anak sekolah, anak TK wisuda, anak SD wisuda, anak SMP wisuda, anak SMA wisuda. Sementara orang tua ini banyak yang keberatan dengan biaya tersebut kaum muslimin. Ya. Tapi si aura cinta, bintang iklan bisnis pinjol ini justru malah sok-sokan menentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Nggak sadar diri bahwasanya dia orang nggak punya, orang tuanya orang yang nggak punya. Bahkan di dalam sebuah podcast disebutkan penghasilan orang tuanya ini dalam 1 bulan itu nggak sampai 5 juta. Ya. Nah, Pak Deddy Mulyadi peduli dengan orang-orang seperti itu. Apalagi melihat orang tuanya aura cinta ini tinggalnya masih di bantaran sungai, di tanah negara. Lebih baik uangnya ditabung untuk beli tanah, untuk bisa buat rumah. Kemudian kan kita tahu ya, rumah tempat tinggal aura cinta itu yang di bantaran sungai itu kan dibebaskan sama Pak Deddy Mulyadi ya. Kemudian diberikan kompensasi meskipun dia numpang di tanah negara, dikasih uang 10 juta. Itu masih kurang juga katanya kaum muslimin. Masih kurang. Kemudian dikatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini tidak memanusiakan, ya, memperlakukan seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebanyakan makan uang pinjol ini kaum muslimin. Jadi otaknya rusak. Ya, kami yakin antum kesel lihat video ini kaum muslimin ya. Kita lihat videonya. Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua dari kami Jawa, ya, menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, ya, tapi nggak ada surat. Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau Bukan. surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah Ya, pemerintah. tahu. Dan berarti kamu sudah lulus dari 2024, berarti sudah wisuda dong 2024? Sudah kelulusan? Udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya. Mungkin mereka adiknya ya yang katanya. takut aku bener. Ya, jangan-jangan kamu yang salah. Kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Saya pengen Salahnya gini ya, di karena mana? kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya. Iya. Kan menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita... Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan? Tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan. Karena penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Seperti dicambuk? Duh, kok malah dikatakan Pak Deddy Mulyadi mengusir mereka seperti hewan?
Wong sudah jelas-jelas diajak dialog, diberikan bantuan, ya, diberikan bantuan loh. Dan lagian salah siapa? Sudah tahu tanah negara, ya, tanah nggak ada suratnya, sudah jelas-jelas ilegal. Kok mau beli, mau nempati, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun? Harusnya kan sadar kalau tinggal di tempat yang seperti itu, suatu saat mau atau tidak itu tetap akan dibongkar karena itu punya negara. Kalau negara butuh, negara akan ngambil. Konsekuensinya ya harus angkat kaki dari sana. Masih bersyukur dikasih bantuan. Ya, kok malah menuduh ya, seperti memperlakukan binatang ini. Kebanyakan uang pinjol ini yang jelas kaum muslimin, ya. Kebanyakan makan uang yang haram ini. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sedikit diintimidasi. Itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Ya, kita merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum, 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan, mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Lah, kalau ngaku kalangan cukup menengah standar, sudah dibantu 10 juta, kok kurang? Masih mau minta lagi? Ya, syukur-syukur itu sudah dibantu 10 juta. Pakai uang sendiri, uang kalangan menengah. Hah? Cukup. Coba. Hah? Apalagi untuk wisuda saja diperjuangkan betul. Ya. Di tengah ekonomi yang susah, banyak orang tua yang kesusahan, keberatan dengan pungutan biaya wisuda. Ini anak membela-bela menentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi dengan alasan yang tadi kaum muslimin, untuk mengapresiasi diri, ya, bangga dengan apa yang sudah dijalani, sudah berhasil menempuh pendidikan. Lah sekarang ya, dia lulus sekolah wisuda dengan mengatakan itu mengapresiasi diri, bangga sudah lulus sekolah, ya. Kalau ujung-ujungnya jadi bintang pinjol, bintang iklan pinjol, coba apa untungnya? Hah? Ujung-ujungnya jadi bintang iklan pinjol. Jadi sekolah belajar apa dulu? Nggak belajar agama. Mana yang halal, mana yang haram. Hah? Percumalah wisuda ya, dengan alasan mengapresiasi diri, sudah berhasil sekolah, lulus, ya. Ya artinya sukseslah menempuh jalur pendidikan, sudah berhasil menjadi anak didik ya selama sekian tahun di sekolah. Lah kalau outputnya kemudian jadi bintang iklan pinjol, hah? Kan nggak perlu sekolah itu jadi bintang iklan pinjol. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya juga mendukung loh kaum muslimin, ya Allah. Sudah jelas-jelas anaknya melakukan yang haram, ya. Kok malah didukung? Parah ini, ya. Coba kita lanjut lagi. Oke. Iya, susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Kamu mintanya tetap misalnya, ya itu tanah pemerintah semuanya, satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh, bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Iya. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Aduh, ini orang apa yang ada di kepalanya itu?
ya. Kok enak banget maunya dikasih bangunan, kemudian dikasih biaya untuk pindahnya. Kok enak banget sudah tinggal di tanah negara, punya uang hanya digunakan untuk seneng-seneng, untuk poya-poya, bukannya mikir ya, dipakai bagaimana manfaat yang baik, ya. Giliran negara minta sudah dikasih kompensasi, ngomongnya kurang, ngomongnya memperlakukan seperti binatang, maunya dibangunkan rumah, dikasih biaya untuk pindahnya. Enak banget, semua orang juga mau seperti itu. Bila perlu yang ngontrak-ngontrak itu ya tinggal di bantaran sungai semuanya. Iya kan? Nanti suatu saat negara butuh lokasi tersebut, diambil negara, ya, sebelum ngambil negara nyiapkan rumah, kemudian dikasih biaya untuk pindah, mereka pindah sudah punya rumah sendiri. Enak banget. Ya Allah, ya. Rusak ya. Kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Satu bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Nggak. Anak yang paling gede ini? Ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah? Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh, gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah anak banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak, bagaimana untuk usaha. Oh, oke. Nah, coba ya, gajinya 1 bulan kurang dari 5 juta. Ya, sementara anaknya banyak. Ya. Kok ya masih bela-bela ya ritual-ritual wisuda yang mengeluarkan biaya besar. Sampai anaknya jadi bintang iklan pinjol. Kok masih dibela-bela? Malah pemerintah yang ingin membenahi kondisi masyarakatnya malah disebut seperti memperlakukan binatang dan sebagainya. Parah orang tuanya juga ini ya. Apa mungkin orang tuanya juga ikut makan juga hasil dari anaknya jadi artis bintang pinjol ini kaum muslimin? Ya. Orang tuanya bela kaum muslimin. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Saya merasa kasihan. Ya saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Tuh kaum muslimin ya, orang tuanya masih juga bela ketika anaknya menentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Orang tuanya bela apa yang diinginkan anaknya. Ini orang tua macam apa? Sudah tahu kelakuan anaknya nggak bener, sudah tahu kondisinya susah, tapi anaknya sok kaya, ya. Anaknya bertingkah, giliran anaknya dibully, ya bukan dibully sih, ya dikritik ya. Ya, orang tuanya masih bela-bela. Ini parah. Ini orang tua yang seperti ini, orang tua yang nggak bisa didik anak, ya. Jadi orang tua ya cuma karena nikah punya anak jadi orang tua. Ya nggak siap jadi orang tua. Nggak punya kemampuan bagaimana mendidik anak. Ini orang tua nggak bener ini kaum muslimin. Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Mau maju tidak?
rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah, bantu ibumu ke ladang, bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba, pelihara sapi, pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut, jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang. Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede, makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, dilihatin videonya. Kamu mandi, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main TikTokan terus nak. Jangan main TikTokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Jangan bersolek terus. Ya ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak? Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya, kaum ibu Jawa Barat, sebelum nanti pembelakuan makan bergizi gratis, dari sekarang ke sekolah gak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan, di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Nah, kaum muslimin ya, ini orang tua ya melihat pidato dari Pak Deddy Mulyadi yang ini, kaum muslimin, harusnya mereka malu ya. Bagaimana dengan kondisi anak-anak sekarang yang susah diatur karena orang tuanya yang memang nggak bisa ngatur anak, nggak siap ngatur anak ya. Jadi orang tua itu hanya sekedar karena usianya sudah dewasa, menikah, punya anak, tapi nggak mempersiapkan bagaimana jadi orang tua, apa tugas, apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Nggak diperhatikan, nggak dipelajari. Ya. Akhirnya kalah dengan anak. Sudah jelas-jelas anaknya salah. Anaknya sok-sokan, bahkan jadi bintang iklan pinjol. Masih juga dibela. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan benar kata Pak Deddy Mulyadi, orang tua ini harus rubah mindsetnya. Kalau pengen anaknya baik, orang tuanya kasih contoh dulu. Ya. Seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan bahwasannya orang tua itu madrasah pertama untuk anaknya, terutama ibu. Ya, ibunya pengen anaknya nggak tiktokan, ibunya jangan tiktokan. Ibunya merintahkan anaknya ngaji, anaknya sholat, ibunya sibuk dengan HP. Coba. Para ulama dahulu, ya, mereka sebelum jadi ulama dibentuk oleh orang tuanya. Coba lihat ya biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibunya yang bentuk. Sebelum beliau jadi ulama besar, modal dasarnya ibunya. Makanya kita pernah mendengar ya perkataan al-ummu hiya madrasatul ula fi hayati kulli insan. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi kehidupan setiap manusia. Ya. Jadi kalau menurut kami, ya ini kan ada wacana dari Pak Deddy Mulyadi. Sekarang ini kan yang dimasukkan ke barak TNI untuk dibina itu kan anak-anak, ya. Anak-anak, nanti remaja, nanti dewasa, nanti orang tua yang bermasalah dimasukkan ke dalam barak TNI untuk dibina, ya, diperbaiki. Jadi ya mudah-mudahan ya, ke depan
si Aura Cinta ini dimasukkan ke dalam barak TNI oleh Pak Deddy Mulyadi. Kalau bisa ya secepatnya, ya, secepatnya dimasukkan ke barak TNI. Apalagi melihat jejak rekam dari Aura Cinta ini jadi bintang iklan pinjol kaum muslimin. Kalau kita melihat data ya pinjaman online yang ada di Indonesia ini jumlahnya sangat mencengangkan kaum muslimin. Orang-orang yang terjebak pinjaman online, ya, di tahun 2025 ya, sampai bulan Maret kemarin saja, itu tercatat jumlah pinjaman online orang Indonesia itu mencapai 80 triliunan kaum muslimin. Bayangkan, ya. Dan ini nggak lepas dari kelakuan perempuan tengil ini kaum muslimin, Aura Cinta ini kaum muslimin, ya. Coba ya, orang bisa terjerat riba, hidupnya susah tambah susah, ya. Sudah susah tambah susah. Coba lihat Aura Cinta, ya, itu kan sangat tidak terlihat tersentuh oleh didikan orang tuanya, ya. Meskipun kita lihat orang tuanya tadi, ibunya pakai jilbab, anaknya yang sudah remaja, jangankan mau merintah pakai jilbab, jadi bintang iklan pinjol saja dibiarkan sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memudahkan Pak Deddy Mulyadi untuk ya memimpin Jawa Barat terkhusus, ya. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini sejalan dengan syariat Islam kaum muslimin. Ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan nanti ada orang yang memberikan wawasan, memberikan masukan kepada Pak Deddy Mulyadi, ya, bahwasanya ketika apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi yang berupa kebaikan-kebaikan tersebut, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ya, itu bukan hanya bermanfaat di dunia, akan tetapi manfaat juga nanti di akhirat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.